Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sholat duhur Masjid Abu Bakar Asghaf Nisula yang dirahmati Allah, sejenak marilah kita simak salah satu ayat Al-Quran yang mendeskripsikan tentang pentingnya birrul walidain. Di antaranya termaktub di dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkanmu agar tidak menyembah selain Allah dan berbuat baik kepada ibu dan bapa. Ada sebuah kisah menarik tentang birrul walidain ini. Ada seorang ulama Mesir yang dulu dibesarkan oleh seorang ibu yang hanya pekerjaannya itu sebagai pencuci baju dari rumah ke rumah. Ia hidup sendirian karena sudah lama ditinggal oleh suaminya. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan si anak satu-satunya ini menjadi anak yang cerdas, anak yang ganteng, sehingga satu saat ada seorang kaya raya mencoba mendekati dan meminta untuk menjadi menantunya. Setelah dipertemukan dengan putrinya yang cantik jelita, anak muda yang salih dan mahir ini kemudian diberikan syarat, wahai fulan, aku mau kau nikahi, tapi dengan syarat nanti pada saat perhelatan, pada saat resepsi pernikahan, aku minta ibumu tidak berada di pelaminan, karena aku tahu ibumu hanya seorang pencuci pakaian. Si laki-laki ini tergetar. Dalam bayangannya dia dibesarkan oleh seorang ibu dengan sejuta cinta. Tapi tiba-tiba orang yang ia cintai justru seolah dia meniadakan orang tuanya yang telah membesarkan dan mendidiknya. Lalu dia pulang, dia tidak langsung ke rumah, dia kemudian sowan silaturahmi ke kiai atau ustadznya. Di sana kemudian si laki-laki ini menceritakan ada seorang perempuan yang ia cintai dan perempuan itu mencintainya. Tapi dia memberikan syarat, kalau ibunya tidak diperkenankan hadir dalam resepsi pernikahan. Sang kiai juga tidak mau menjawab apakah diiyakan permintaan itu atau tidak. Sang kiai ini punya cara agar si laki-laki ini, muridnya ini, bisa mencari tahu sendiri apa jawabannya. Kamu pulang, sesampainya di rumah kau cuci kedua tangannya, kau cuci kedua kaki ibumu, kau pasti akan tahu jawabannya. Pulang ke rumah, kemudian si anak laki-laki ini mencuci kedua kaki ibunya. Tanpa terasa tiba-tiba air mata itu menetes. Dia tidak bisa menahan tangis air matanya. Kakinya penuh dengan bengkak, bekas sobekan-sobekan. Lalu dia teringat betapa berat pengorbanan seorang ibu mendidik dan membesarkan putranya. Dia baru tahu, saya harus lebih memilih ibuku daripada calon istriku. Kemudian
dia basuh kedua tangannya. Tangannya pun kasar. Ada bekas luka di tangannya. Lalu dia tanya, "Ini kenapa ibu? Kamu kan tahu pekerjaan ibu hanya seorang pencuci baju. Pada saat menjemur baju, tangan ibu terkena kawat." Menangis lagi si laki-laki itu. Namun si ibu ini ternyata lebih tahu dari putranya. "Wahai anakku, aku tahu kamu senang dengan seorang perempuan kaya, dan perempuan kaya itu memberikan syarat kepadamu. Ibu sudah merestui, tidak apa-apa. Kalau perempuan itu tidak mau ibu duduk di pelaminan bersamamu, tidak apa-apa. Tapi tolong sebelum hari pernikahanmu, ajak calon istrimu ke sini. Ibu akan memberikan nasihat." Setelah diajak ke rumahnya, si ibu ini kemudian memberikan nasihat. "Wahai calon menantuku, jika engkau akan menerima anakku menjadi suami, maka aku memberikan persyaratan. Yang pertama, jangan pernah kau sakiti anakku. Karena kalau kau menyakiti anakku, berarti kau sama artinya menyakiti diriku. Lalu yang kedua, jikalau nanti satu saat engkau sakit, anakmu sakit, mintalah tolong kepada Allah, karena Allah adalah zat yang maha menyembuhkan. Namun jangan lupa, doakan pula aku sebagai ibu dan menantu." Dan yang ketiga, jika suatu saat nanti terjadi sesuatu, tolong perhelatan akad nikah, pernikahan tetap jalan. Jangan kau tunda. Itu saja persyaratanku. Ternyata Allah berkehendak sesuai dengan apa yang dikatakan si ibu ini. Hamin 1 hari sebelum hari pernikahan, si ibu ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selama-lamanya. Malam jasad ibunya ini kemudian dikebumikan. Besok harinya perhelatan pernikahan tetap dijalankan. Dan itulah pesan orang tua. Artinya apa? Apa yang diharapkan orang tua ternyata terwujud. Kalau si anak calon menantu tadi menghendaki ibunya tidak ingin duduk di atas pelaminan, itu dikabulkan. Namun karena si ibu ini sudah ridha, ibu ini sudah merestui, maka pernikahan itu dilangsungkan atas restu orang tua. Inilah Bapak dan Ibu jamaah sholat duhur rahimakumullah, di antara sepenggal kisah seorang ulama yang mengalami perjalanan di mana dia dihadapkan pada dilema birrul walidain. Dia memilih orang tua atau memilih istri, calon istrinya. Alhamdulillah, karena orang tua juga sholihah, seorang anak juga sholih, dua-duanya memilih jalan kebenaran. Mudah-mudahan sepenggal kisah ini bermanfaat untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.